Halo sobat pecinta cerita horor, apa kabar semuanya? Semoga sobatku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Amin, amin, ya robbal alamin. Selamat datang di channel Cerita Nenyong, sebuah channel yang menceritakan kisah horor yang benar-benar dialami oleh narator sendiri dan orang-orang terdekatnya. Sebelum kita lanjut ke cerita horor kali ini, alangkah baiknya sobatku semuanya subscribe, like, komen, dan share untuk membantu memajukan channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pukul loncengnya ya. Pada kesempatan ini akan diceritakan kisah narator ketika masa-masa kuliah dan tinggal di rumah susun di daerah Bogor. Kejadian aneh dengan tetangga sebelah rumahnya yang sempat membuat narator merinding dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Simak cerita Rongseng. Kisah ini terjadi pada tahun 2011 ya. Waktu itu adalah akhir-akhir masa kuliah saya. Jadi di akhir-akhir masa kuliah itu ada kegiatan yang disebut itu seperti magang ya, atau praktek kerja industri. Kisah ini terjadi setelah saya melakukan kegiatan magang dan kembali ke kampus lagi. Kebetulan saya kuliah di salah satu universitas di daerah Bogor. Yang di situ saya kembali lagi. Tidak lama dari magang tersebut, ya kurang lebih sekitar 17 hari ya, itu akan langsung dilaksanakan wisuda. Ya, dalam waktu 17 hari itu saya mencari tempat kos-kosan ya, tempat kos-kosan baru ya, bukan di tempat yang lama karena waktunya cuma sebentar, dan itu pun saya cari-cari yang boleh hitungan hari. Biasanya kalau kos-kosan itu per bulan ya, dan akhirnya saya dapat di suatu tempat di daerah Bogor itu juga, itu berupa rumah susun. Jadi rumah susun ini terdiri dari 3 tingkat aja, 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, lantai 1 sama lantai 2 itu memiliki masing-masing 8 kamar ya, 8 ruangan ya, 8 pintu. Dan yang di tingkat 3, yang di lantai 3 itu hanya 2 pintu. Selebihnya itu terdapat sebuah seperti lapangan ya, lapangan yang luas. Biasanya itu digunakan untuk para penghuni rumah susun itu untuk kegiatan santai, contohnya untuk olahraga atau untuk menjemur pakaian, nah seperti itu. Nah, di atas ini, di lantai 3 itu kan ada 2 pintu ya. Jadi itu 1 pintu aja yang kosong pas saya masuk. Akhirnya itu saya menempati yang kosong itu. Nah, tetangga saya ini itu sudah ada, itu seorang perempuan ya, kurang lebih pada waktu itu ketika saya masa-masa itu ya, kurang lebih lah umurnya 30-an seperti itu. Dia memiliki rambut yang panjang
dan sepertinya dia wanita perempuan yang suka olahraga ya, dari kelihatan dari body yang ideal seperti itu. Nah, setelah beberapa hari di kontrakan itu ya, di rumah susun itu saya itu sering mendengar, sering melihat juga bahwa tetangga saya yang perempuan itu sering didatangi oleh seorang laki-laki. Ya kalau dilihat dari perawakannya sih dia polisi, karena saya pernah melihat dia memakai seragam polisi gitu. Akhirnya saya nemuin sama penjaga rumah susun itu, sebut saja Mang Karim ya. Jadi saya tanya, Mang Karim, itu yang tetangga saya itu sering didatangi laki-laki, itu keluarga atau siapanya ya, seperti itu. Mang Karim bilang, oh itu suaminya gitu. Oh suaminya, itu saya bilang kayak kan. Tapi itu dia istri simpanan, itu bukan istri aslinya gitu. Oh jadi polisi itu datang itu hanya ini pas butuh aja kali ya, dia bisa jadi nah seperti itu kan aku bilang. Terus saya juga ngomong ke Mang Karim, Mang, aku ini nggak enak ya, sudah beberapa kali kan itu bapak-bapak itu datang, tapi beberapa kali juga mereka itu bertengkar, ribut gitu kan, saya merasa terganggu gitu ya. Nah akhirnya Mang Karim bilang, oh ya udah nanti kalau saya ketemu mbaknya nanti saya tegur, nah seperti itu. Nah akhirnya udah. Nah pada suatu hari juga saya pulang nih dari kuliah ya, pulang malam, kebetulan di kampus itu lagi agak pada jadwal ya untuk persiapan wisuda itu. Saya pulang malam jam 9. Nah pas saya pulang malam jam 9, saya sudah naik tuh ke ini, pas mau masuk pintu ternyata mbak itu lagi santai di depan rumah kan, di depan yang lantai 3 itu, di depan rumah kami itu ada kayak gazebo gitu ya untuk santai gitu. Nah itu dia nangis di situ ya kan, aku nggak enak aku samperin, terus aku tanya ya, memang sebelumnya nggak pernah kenalan gitu loh, secara langsung tuh nggak pernah kenalan, cuma karena saya nggak enak aja gitu loh, pas datang kok dia kok nangis gitu ya. Saya tanya, kenapa mbak, kenapa teteh nangis seperti itu. Nah dia jelasin dia cerita, entah kenapa dia akhirnya cerita semuanya ke saya gitu, bahwa dia itu kalau dia itu adalah istri simpanan, terus sering cekcok sama suaminya, sering beda prinsip, dan suaminya juga kadang main tangan kasar gitu. Nah, terus dia juga minta maaf, mungkin beberapa malam ini saya sering berkelahi sama dia gitu. Saya minta maaf sama AA seperti itu, bilang kalau mengganggu gitu ya. Saya bilang udah nggak apa-apa teh, namanya juga kehidupan rumah tangga, aku ngerti aja seperti itu kan. Ya udah akhirnya cerita banyak nih, sampai saya dibuatin kopi sama dikasih cemilan ya, ngobrol ya. Dia dari mana asalnya, dia asalnya dari Bandung, bukan asli Bogor ya. Jadi di Bogor ini dia itu waktu itu dulu tuh kerja gitu. Nah sampai kehidupannya pokoknya cerita seperti udah kayak temen, kayak dekat seperti itu. Nah sudah malam kemudian saya izin dulu nih, saya tidur mau istirahat. Nah kemudian sudah saya cuci muka, saya siap-siap untuk istirahat. Nah sekitar jam 1 jam 2 itu ya, itu tiba-tiba kebangun saya
karena ada suara, masih ada suara tangisan gitu. Tangisannya kayak ya gitulah, menyedihkan banget gitu. Terus saya intip di jendela, lah kok tetehnya masih di situ gitu kan, tapi pakainya sudah beda. Jadi tetehnya pakai baju putih, pakai kayak gaun putih gitu. Nah, saya kan mau keluar kan nggak enak nih, saya mau keluar nggak enak. Ya udah, akhirnya saya balik ke kasur lagi. Nah, setelah saya ngelihat dari jendela itu kan, ya saya merasa nggak enak. Kalau saya mau keluar, mau negur lagi, saya nggak enak ya kan. Akhirnya saya mulai tidur lagi. Tapi tangisan itu kok semakin keras dan itu semakin agak menjauh. Saya kan penasaran nih, saya tengok lagi, sudah nggak ada. Terus saya buka pintu, saya dengerin di kamarnya nggak ada. Ternyata di ujung lapangan suaranya. Ya akhirnya saya berjalan perlahan, memang ada di situ, di ujung lapangan itu ada dia gitu. Terus saya berjalan-jalan sampai tengah, cuma saya mikir lagi, waduh ini mau disamperin atau nggak enak gitu, nanti sok dikira kepo, sok dikira perhatian, seperti itu. Akhirnya balik lagi dong, balik lagi. Pas saya balik lagi mau deket pintu saya masuk itu, nah tiba-tiba mbaknya itu datang dari bawah, tangga bawah, baru masuk itu, pakai pakaian yang tadi pertama yang dia ngobrol sama saya. Nah saya kan kaget. Nah terus saya tanya, loh mbak dari mana? Jadi bilang, dari luar tadi ada urusan, habis tadi ngobrol sama kamu, aku dari luar, saya ada urusan, ini baru pulang. Berarti teteh baru pulang gitu ya? Ya kadang saya bilang mbak itu karena saya orang Jawa gitu ya. Tapi ini dicerita ya, kadang mbak, kadang bilang teteh, ya sama aja lah gitu. Iya nih saya baru pulang kok, ya udah ya saya istirahat dulu. Nah akhirnya saya langsung masuk lagi ke kamar. Kan takut saya, jadi saya mikir itu kepikiran gitu. Jadi tadi itu yang nangis, yang berbaju putih, terus yang ada di lapangan itu siapa? Tuh. Gak lama kemudian, udah saya tidur, saya paksain tidur. Akhirnya saya tertidur juga gitu. Ya udah, akhirnya paginya saya mulai berangkat kuliah lagi ya kan. Ya di depannya ya ketemu sama teteh itu, biasa lagi jemur pakaian gitu, nyapa, udah. Akhirnya saya berangkat, dan waktu itu saya juga masih ada kesibukan di kampus. Akhirnya pulangnya agak malam juga, sekitar jam 8 gitu. Jadi pas pulang jam 8 itu sampai lantai kedua, nah saya ditawarin sama kawan saya, bro ayo kita main kartu dulu, main remi gitu. Nah itu bukan kawan kampus ya, tapi kawan satu rumah susun situ. Nah itu ada berempatnya, berlima sama saya. Akhirnya saya main sama mereka. Tiba-tiba di ujung lorong itu dari arah atas, nah itu saya melihat ada mbak itu, perempuan tetangga saya itu, pakai gaun putih, terus kayak lari gitu sambil nangis gitu. Nah terus kan saya tanya kawan, kalian lihat nggak itu tadi yang nangis itu, tetangga saya itu? Nggak ada apa-apa. Yang benar, ini barusan lewat nangis, kenapa ya gitu. Nggak ada gitu kata mereka, jadi mereka tuh nggak lihat. Nah akhirnya ya sudah, saya langsung karena saya belum mandi ya, belum bersih, saya langsung izin sama mereka mau balik dulu. Saya naik nih ke lantai 3. Pas saya sudah mau naik ke lantai 3, ternyata saya balik lagi ke lantai 2 dan ketemu sama kawan-kawanku itu. Mereka nanya lagi, bilang, bro sini bro, kita main remi dulu. Jadi kejadiannya sama kayak yang tadi, yang pertama saya itu. Ya saya kan kaget, langsung saya enggak lah, terima kasih gitu. Nah yang kedua ini saya naik lagi, balik lagi ke lantai 2, balik lagi ke lantai 2. Nah yang terakhirnya saya naik itu, tiba-tiba saya kepleset, saya jatuh. Ternyata itu hanya mimpi. Jadi ternyata pas yang pertama itu saya main remi itu saya ketiduran, dan saya mimpinya aneh seperti itu. Akhirnya saya bilang ke kawan, udahlah saya pamit dulu, ngantuk. Nah udah, akhirnya saya naik. Ya kalau ini normal. Nah, akhirnya saya bisa masuk ke rumah saya, udah mandi. Nah
malamnya itu saya tidur, saya mimpi ya didatengin sama yang cewek yang mirip Mbak ini. Dia bilang cerita sama saya, dia sambil nangis itu cerita di mimpiku itu, katanya dia punya kembarannya namanya si A gitu ya, saya nggak sebut namanya, si A gitu. Nah, tapi saya karena waktu itu sebuah kecelakaan, saya meninggal, tapi kembaran saya selamat. Kembaran saya ini, si A ini dinikahi oleh seorang polisi waktu itu. Nah, terus nggak lama kemudian, sudah beberapa tahun rumah tangga, tiba-tiba si A ini curiga kalau si polisi ini memiliki cewek lain gitu. Nah, hantu jadi ini tuh ternyata kemungkinan hantu kembarannya itu, dia nggak terima kalau laki-lakinya itu, laki-laki kembarannya ini punya istri lain gitu ya, simpanan gitu ya, aliasnya mbaknya tetangga saya itu. Terus dia bilang, dia ngancam, selama ipar saya itu tidak pisah sama orang ini ya, sama tetangga saya itu, saya akan selalu ngawasin dia sampai dia mati ketakutan. Dia bilang kayak gitu. Nah kan kebangun pagi ya udah. Jadi waktu itu, yang hari itu jadwal kuliah saya itu siang menjelang sore. Jadi pagi itu sempat pas mbaknya itu, tetangga saya itu jemuran ya, saya memberanikan diri untuk tanya gitu, ya ngobrol tentang apa yang saya alami itu. Ternyata dia juga cerita, iya akhir-akhir ini saya juga sering ikutin wanita pakai baju putih dimanapun berada. Saya di pasar saya ngelihat, saya di mall saya ngelihat, saya di mana, di jalan, di angkot saya ngelihat gitu. Sepertinya dia itu mengawasi saya, dia nggak suka sama saya gitu. Jadi istilahnya itu kan kalau orang marah, dendam, nggak suka itu rongseng gitu. Jadi rongseng banget gitu lah si hantu kembarannya ini. Nah, akhirnya kan saya bilang ke dia, Mbak, alangkah baiknya apa enggak, mending Mbak pikir-pikir gitu kan, teteh pikir-pikir tentang hal ini. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa diimpiin itu gitu loh. Tapi kalau memang itu terjadi, ya nanti kasihan mbaknya, tetehnya gitu. Akhirnya dia dipikir-pikir gitu. Nanti saya pikir, makasih ya informasinya ya, seperti itu. Nah, setelah 2 hari kalau nggak salah ya, 2 hari atau 3 hari itu saya lupa, dari kejadian itu rumah itu sepi, tetangga saya itu sepi gitu, nggak pernah kelihatan lagi. Akhirnya saya nemuin lagi si Mang Karim, Mang, itu tetangga saya itu kok nggak pernah kelihatan, sekarang di mana? Ternyata kata Mang Karim, Mas, itu udah keluar, udah nggak kontrak lagi di sini. Oh, kemana ya? Nama Karimnya nggak tahu juga gitu. Nah, ternyata Mang Karim juga nggak tahu alamatnya kemana. Saya juga nggak tahu ya. Semoga aja ya Mbak ini bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya, sobat-sobatku semuanya. Saya juga nggak tahu kelanjutan seperti apa, apakah dia itu percaya atau tidak, ataukah akhirnya dia pisah dengan suaminya yang udah punya istri ini atau tidak, saya juga belum tahu, karena semenjak itu saya udah nggak pernah ketemu lagi gitu ya. Kita berdoa aja semoga Mbak itu saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja gitu ya.